Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Dubai Day Channel. Masih tetap di saluran channel dan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dubai Day Channel. Disimak materinya ya. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern mempunyai tujuan, yakni dapat memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Persepsi tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern setelah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat dunia terasa transparan, sempit, dan seakan tanpa batas. Akibatnya ditemui suatu kenyataan masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Seharusnya iman dan takwa dijadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan individu. Hal ini diharapkan pemuda atau remaja mampu mengubah karakter negatif dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Realitas di kalangan remaja. Dalam bidang sosial muncul beragam karakter remaja yang negatif, seperti yang pertama, jiwa feodal. Artinya hanya tergantung dan menurut apa kata pimpinan dengan prinsip asal dia aman. Contohnya seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya, hanya karena takut dipecat. Yang kedua, artistik. Yang eksotik artinya pengembangan nilai-nilai budaya yang lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa barat. Contohnya kasus video porno pada artis yang baru-baru ini menggembarkan masyarakat. Yang ketiga adalah takut berbeda pendapat. Artinya mayoritas pemuda kurang memiliki pendirian yang teguh dan keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini. Contohnya, hanya diam ketika dalam forum diskusi pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan akhir. Keempat, pelanggaran norma-norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, kasus kriminalitas, dan tindak terorisme yang sedang membuming. Yang kelima, mengutamakan hasil daripada proses, artinya tidak peduli halal ataupun haram langkah yang mereka tempuh asalkan mereka mendapat yang mereka inginkan. Contohnya kasus korupsi yang menjadikan pegawai negeri golongan 3A seorang miliarder. Yang keenam, budaya barat, teknik timur semakin berkembang dalam diri pemuda. Mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Akhirnya yang mereka mendapatkan etik budaya barat tapi tetap berteknik timur. Contohnya mayoritas pemudi atau remaja putri banyak memakai pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis, tapi tidak mampu menemukan temuan baru yang bermanfaat. Yang ketujuh, dalam bidang ekonomi, adopsi sistem kapitalisme banyak melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Yang pertama, iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda.
Orang yang beriman kepada atau hanya percaya pada kekuasaan Allah, jika Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan demikian menghilangkan sifat mendewakan manusia yang sedang berkuasa. Yang kedua, iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Mayoritas orang tidak berani mengemukakan pendapat mereka tentang kebenaran karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa dirinya akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa jika mereka tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat, tidak hanya diam dan ikut melaksanakan keputusan, padahal keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang berikutnya adalah iman dan takwa menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Mayoritas orang memandang kebutuhan ekonomi adalah hal yang utama dalam hidupnya. Mereka rela menjual segala yang mereka punya tanpa berusaha terlebih dahulu memanfaatkan potensi mereka untuk sebuah usaha kemandirian. Realitas sekarang banyak orang pemuda atau remaja yang bersikap instan, yang ingin sukses atau hasilnya tetapi tidak ingin melakukan prosesnya. Implementasi keimanan ini jika diramalkan atau teramalkan akan mengkikis sikap mengutamakan hasil daripada proses, sehingga tindak kecurangan seperti korupsi dapat teratasi secara perlahan. Pengaruh iman dan takwa di era globalisasi berikutnya yaitu iman dan takwa memberikan ketenangan jiwa. Seringkali orang dilanda keresahan dan duka cita, serta digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman hatinya tentram, mempunyai keseimbangan dan jiwanya tenang karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa telah menjanjikan pada umatnya bahwa setiap kebaikan yang mereka tanam pasti akan menuai hasil yang baik. Dengan ketentraman hati, pemikiran akan semakin jernih dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan generasi muda. Pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Berikutnya, iman dan takwa melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Keimanan dan ketakwaan membuat seseorang selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendengarkan kata hatinya akan melaksanakan berdasarkan moral dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus diterimanya. Hal ini mendorong sikap saling bekerja sama antar umat agama, sehingga dalam menghadapi arus globalisasi tercipta keseimbangan sosial ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, arus globalisasi akan membawa manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merata pada tiap individu. Berikutnya, iman dan takwa memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu menjalankan pada arah yang benar, karena Allah atau Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini akan menanamkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi. Mereka akan yakin dengan berbekal iman dan takwa dan pengembangan potensi membangun life skill, memperluas wawasan dan menumbuhkan identitas nasional yang mereka miliki. Mereka tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Terima kasih telah menyimak materi implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaidai Channel. Terima kasih. Dadah.